Pada hari Kamis 27 Juli, warga desa Biru-Biru, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi demo sebagai ungkapan kekecewaan terhadap Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Biru-Biru. Masyarakat menegaskan bahwa aksi tersebut tidak melibatkan campur tangan dari Kepala Desa Sada Ukur Sembiring yang sebelumnya telah dituduhkan dalam berita media online. Esther Boru Sembiring, salah satu peserta aksi demo, menyampaikan kecewaannya terhadap Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Biru-Biru. Karena sudah 5 bulan dia tidak menerima gaji sebagai penjaga malam di sekolah tersebut. Ia berharap kepala sekolah membayar gajinya. Bu, yang mengatakan bahwasanya aksi demo itu ada unsur kaitannya dengan kepala desa, Ibu. Tidak ada, Pak. Itu tidak ada. Itu masyarakat semua yang demo itu, Pak. Tidak ada sangkut pautnya sama kepala desa, Pak. Alasannya menggelar aksi demo kali itu, Bu? Kenapa, Ibu? Demo kemarin karena dibilangnya tidak ada sangkut pautnya desa si Biru-Biru sama sekolah SMK, Pak. Benar, Pak. Benar kali saya tidak digaji selama 5 bulan, Pak. Saya bermohon sama Ibu Kepala Sekolah dibayar gaji saya, Bu. Bukan nggak capek di sekolah itu untuk menjaga sekolah, Bu. Tapi digajilah. Dibayarlah gaji saya. Guru-guru juga tahu semua bahwasanya saya tidak digaji, Pak. Tolonglah, mana hati nurani Ibu Kepala Sekolah? Maka gaji saya ditahan, tidak dibayar-bayar. Berapa bulan, Bu, nggak dibayar? 5 bulan, Pak. Agus Perangin-angin, warga desa Biru-Biru yang juga menjadi koordinator aksi, mengecam sikap angkuh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Biru-Biru yang menyatakan bahwa sekolah bukan milik masyarakat. Dia mengingatkan kepala sekolah untuk tidak melupakan sejarah berdirinya sekolah yang melibatkan perjuangan masyarakat setempat. Sebenarnya begini, Kepala Desa Biru-Biru itu tidak tahu aksi demo itu karena saya koordinatornya pada tanggal 27 Juli semalam aspirasi dengan masyarakat, gitu. Apa yang dituntut kemarin itu, Pak? Yang dituntut semalam itu karena SMK tidak peduli dengan desa Biru-Biru. Kedua, penjaga sekolah tidak dibayar gajinya selama 5 bulan. Oke, berarti itu murni ya, Pak, ya, daripada warga desa Biru-Biru ya, Pak? Ya, itu murninya begini, karena saya buat rencana di pagi-pagi hari itu, tiba-tiba masyarakat desa Biru-Biru datang ke lapangan bola kaki itu, ikut serta bersama saya. Oke. Memang betul, Pak, di dalam pemberitaan itu, Pak, ada intervensi daripada kepala desa kepada warga, Pak, untuk menggelar aksi demo, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya, Pak, ya? Okay. Itu bohong semua. Bohong, ya. Bentuk tidak pedulinya sekolah dengan warga itu apa, Pak, bentuknya kira-kira? Karena sekolah itu bentuknya tidak peduli, masyarakat Biru-Biru yang bekerja di situ diberhentikan semua. Sama kepala sekolah yang sekarang ini. Kepala Desa Sada Ukur Sembiring membantah adanya pemberitaan di media online dan menyatakan bahwa dia hanya menanggapi keresahan masyarakat setelah aksi demo dilakukan. Dia berharap agar pihak berwenang dapat membantu mediasi antara warga, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Iksan Hasibuan BTV dari Deli Serdang melaporkan. Perlu kami jelaskan bahwa demo masyarakat beberapa hari yang lalu, masyarakat desa Biru-Biru itu murni dari masyarakat karena tidak merasa puas ataupun merasa terganggu karena statement kepala sekolah SMK Negeri Biru-Biru. Ya, jadi kami sampaikan di sini, Pak, bahwasanya aksi demo masyarakat kemarin itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepala desa Biru-Biru. Murni itu dari masyarakat Biru-Biru. Jadi saya tekankan tidak ada sangkut pautnya dengan desa Biru-Biru, dengan kepala desa Biru-Biru Pak Sada Ukur Sembiring. Iya, Bang. Ya, jadi kami masyarakat mendengar ada statement bahwasannya SMK Negeri 1 Biru-Biru tidak butuh, tidak ada hubungannya dengan desa Biru-Biru. Itu menurut kami sangat terjolimi masyarakat. Kenapa?
Karena kami di sini, lahan kami seperti saya, orang tua saya menghibahkan separuh jalan SMK itu untuk SMK Biru-Biru. Jadi dengan adanya statement seperti itu kami merasa kecewa, Pak. Itulah alasannya maka kami yang merasa terjolimi ini melakukan aksi orasi kemarin sewaktu di lapangan sepak bola Biru-Biru. Oke Bang, harapan kedepannya apa Bang? Ya, harapan kedepannya supaya pihak-pihak terkait bisa meninjau ulang SMK Biru-Biru. Saya Kepala Desa Biru-Biru. Nama saya Sadoko Sembiri. Saya selama ini tidak pernah mengambil peranan di dalam masyarakat masalah SMK itu, Pak. Karena saya tahu kapasitas saya tidak sampai di situ. Dan selama ini pun ya saya memang cuek aja. Tapi kalau masyarakat saya yang datang menghadap ke kantor desa saya sebagai pamong, sebagai kepala desa terpilih yang sudah dipercayakan masyarakat, ya saya terima keluh kesah mereka saja di desa, Pak. Dan tidak pernah mengasut mereka saya dengarkan apa mereka bilang. Tidak pernah saya bilang mengasut, tidak pernah ada itu, Pak. Saya bisa diklarifikasi itu ke masyarakat. Apa pernah saya ajak mereka untuk melakukan orasi. Dan setelah saya pelajari, Pak, orasi itu terjadi kayaknya tiba-tiba aja begitu, Pak. Tiba-tiba karena merasa tidak senang, ya mereka berorasi di tanah lapang. Saya pun tidak mengerti itu ada orasi, Pak. Bapak kan tahu di liputannya itu kepala desa tidak ada di tempat. Saya tidak hadir di situ, Pak, karena memang saya tidak tahu. Begini, Pak, kalau masalah surat domisili yang diminta oleh SMK, yang menelpon saya adalah guru honorer dari sekolah SMK Negeri 1 Biru-Biru. Saya tanya, Bu, kapasitas Ibu sebagai apa di guru SMK di sekolah SMK Negeri 1 Biru-Biru? Saya tanya. Saya guru honorer, Pak, katanya. Tidakkah bisa kepala sekolah yang menelpon saya, Bu? Begitu saya bilang. Oh, kepala sekolah tidak bisa, Pak, katanya. Alasan Ibu kepala sekolah tidak bisa menelpon Kadis Biru-Biru ada apa, Pak? Kan nggak mungkin kami ini sama-sama kepala sembarangan dia menelpon saya dari kantornya sana, Pak. Kan ada etika yang baik, niat yang baik, datang kayak ke kantor ataupun utusannya itu datang ke kantor kan bisa. Sampai sekarang, Pak, dia tidak pernah datang ke kantor desa untuk meminta surat domisili. Mana mungkin saya keluarkan, Pak, kalau ditelepon-telepon saja dari guru honorer. Itu kan ada juganya aturan yang baik, Pak, tata krama yang baik, kan gitu dia. Saya ke sekolah SMK negeri, Pak. Saya menghadap beliau, Pak. Tanya staf saya menghadap beliau, memberikan masker, memberikan hand sanitizer ke sekolah SMK negeri. Saya menyapa dia, saya menyalami dia. Walaupun dia cuek dengan saya, Pak. Ya, tapi saya kan tidak masalah itu, Pak. Saya sebagai pamong, saya kerjakan tugas saya mengayomi masyarakat. Itu saja, Pak. SMK Negeri 1, Pak. Saya tidak pernah mengintervensi SMK Negeri 1. Bahkan menyurati kepala sekolahnya, menyurati gurunya tidak pernah tunjukkan. Saya hanya pernah memberikan surat Junaidi Ginting itu sebagai tokoh agama di desa saya. Dalam rapat dia adalah tokoh agama. Kebetulan Pak Junaidi Ginting ini adalah sintua di gereja GBKP desa saya. Kan dia sebagai tokoh agama saya buat, Pak. Kan saya surati tokoh agama, Pak, di desa saya. Bukan berdasarkan dia seorang guru, Pak. Itu tidak pernah saya lakukan. Nah, contohnya kalau memang ada surat-surat yang saya surati guru-guru yang lain, kata, mana tunjukkan, lampirkan. Kalau ada saya surati dia berdasarkan sekolah, bukan berdasarkan tokoh agama, ya, Pak. Itu beda. Versinya berbeda. Kalau setiap rapat yang ada di desa saya hadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, LKMD, BPD, semua saya hadirkan. Nah, itu saja saya surati beliau, Pak. Sekarang laporan tidak ada saya terima ke kantor desa. Cuman saya dengar ini riak-riaknya di masyarakat. Riak-riaknya memang dia, ya masyarakat, tahulah, Pak, masyarakat. Kalau statement yang dibuat kepala sekolah itu memberatkan mereka, yang masyarakat sudah berjuang untuk mendirikan sekolah SMK Negeri 1 Biru-Biru, mereka merasa terzolimi, Pak. Mereka merasa dikucilkan dalam perusahaan dan perjuangan mereka untuk memajukan desa Biru-Biru melalui pendidikan, Pak. Salah satunya SMK Negeri 1 Biru-Biru. Setahu saya, Pak, rakyat desa Biru-Biru, masyarakat desa Biru-Biru bangga dengan SMK Negeri 1 Biru-Biru yang berdiri di desa kami, Pak. Nah, itu dia, bangga. Bahkan kami berkorban, Pak. Kami hibahkan tanah bengkok, gerakan 10.000 per meter, buat jalan, itu semua masyarakat, Pak. Jadi dasarnya itulah, Pak, ya, warga melakukan demo, Pak. Iya, Pak. Mereka merasa katanya, ya saya dengar ini riak-riak, Pak, ya. Bukan ada pengakuan seseorang ke saya dan saya tanya, bukan. Ya, masa kepala sekolah yang sekarang sebegitu teganya memberikan
segmen yang seperti itu kan gitu dia. Terlebih-lebih ibu ini juga memang masyarakat biru-biru. Saya akui ibu ini masyarakat biru-biru, masyarakat saya Pak. Tapi sejauh ini juga ibu itu tidak pernah datang ke kantor desa. Benar, Pak? Tidak benar sama sekali Pak. Tidak benar. Ya, jadi dia memanggil mungkin salah satu media Pak. Hanya satu saja yang di-compare sama media ini Pak. Tidak kedua belah pihak di-compare. Kan itu sebenarnya nggak benar Pak. Seharusnya dia bertanya ke pihak sekolah dan mendatangi saya sebagai kepala desa di kantor desa. Begitu yang bagus Pak. Jangan buat media, ya jangan asal dinaikkan saja itu berita Pak. Kan nggak bagus seperti itu. Masyarakat nanti heboh nanti Pak. Makin tak terbendung nanti. Bukan saya yang menggerakkan mereka. Mereka udah mulai ini tidak nyaman lagi. Udah benar-benar mereka tidak nyaman katanya Pak. Dan menurut berita yang saya dengar, menurut informasi saya yang tahu di lapangan ini melalui perangkat saya atau kepala dusun saya dengar, ya, mereka sudah tidak nyaman dengan keberadaan kepala sekolah yang sekarang. Nah, itu saja nih ini Pak. Kak saya nggak ada urusan itu Pak. Informasi dari masyarakat ya Pak? Iya, informasi dari masyarakat itu. Saya tidak ada urusan, anak saya tidak ada sekolah di SMK Negeri 1. Saya hanya sebagai kepala pemerintahan desa biru-biru Pak. Ah itu dia. Kalau masyarakat ribut, kalau masyarakat ada, kan saya sebagai kepala desa wajar Pak. Saya dengarkan, saya dengarkan keluhan masyarakat saya Pak itu. Dan tidak pernah saya surati mereka. Mereka datang ke kantor saya dengan menceritakan fakta di lapangan pun saya terima di kantor saya Pak. Namanya saya kepala desanya. Ayo pemirsa, dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya Kumbi TV agar tidak ketinggalan berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Nisa Aulia Utabarat beserta kru yang bekerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.